you bersumpah kalau sumpah itu rupanya syaitan. Kalau benar engkau katakan tak perlu bersumpah, ini memang betul. Jadi cuba don yang telah betul hana berbohong, tidak perlu bersumpah. Kalau misalkan kita katakan jujur benar, sini bersumpah kalau lepas itu hana bersumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أما بعد. Para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita meniatkan i'tikaf di masjid sampai terbit matahari, siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk beriktikaf sampai terbit matahari, kemudian dia salat syuruk 2 rakaat, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamah. Jadi mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Apalagi kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala daripada i'tikaf kita, ibadah kita, niat kita. Sama-sama kita meniatkan i'tikaf semuanya. Dan sambil itu kita melanjutkan dan membahas beberapa ayat dalam Al-Quran. Karena bulan suci Ramadan tidak ada yang lebih baik kita sampaikan kecuali adalah ayat-ayat Al-Quran. Sambil kita mentadabburi tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran mengenai tentang masalah kisah iman. Jadi tentang masalah kita angkat kisah-kisah iman, kisah yang Allah tuturkan dalam Al-Quran. Yang kisah itu adalah merupakan bagian daripada keimanan kita yang harus kita yakini, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dimuliakan Allah, kita melihat kepada surat Al-A'raf ayat ke-19 sampai seterusnya. Bagi yang membaca Al-Quran, membawa mushaf, boleh membuka dan melihatnya. Mana lebih baik saya mendengarkan penjelasan tafsir ini, atau saya membaca saja hizib yang sedang saya kejar sekarang? Jadi bagi para jamaah sekalian, ini baik-baik saya dengar ustaz itu, atau saya baca Al-Quran yang saya sedang mengejar bacaan itu. Jangan kejar bacaan itu, dengarkan ini. Karena yang dikejar itu ya bisa dikejar nanti. Tapi yang ini tidak ada lagi nanti. Ya. Kemudian setelah itu juga yang kita baca apa paham. Tapi yang didengar ini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Ya. Tapi kalau tidak ada yang menjelaskan, maka bacalah Al-Quran. Bacalah, tidak ada masalah. Bismillah, kita lihat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Allah berfirman kepada Adam, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Fakula min haitsu syi'tuma. Makanlah dari mana saja yang kalian berdua kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Ya. Kalian berdua akan menjadi orang termasuk daripada orang-orang yang zalim.
Allah firmankan kepada Adam, kita lihat, saya bacakan daripada tafsir Al-Munir, karangan daripada Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kesimpulannya bahwa Allah berfirman kepada Adam setelah Allah ciptakan Adam di surga, dan setelah kejadian Allah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Adam, sujud kemuliaan kepada Adam. Tetapi kita tahu sebagaimana firman Allah, yang tidak mau bersujud itu adalah iblis. Yang tidak mau bersujud itu adalah iblis. Nah, iblis sudah berjanji dan minta, sudah terus terang dengan Allah bahwa dia akan menghalang-halangi dan juga akan menggoda manusia. Nah, ketika di dalam surga ini, iblis dan tentaranya bernama syaitan, dia sudah memulai tugasnya. Tugas dia, memulai planning dia, program dia untuk menggoda Adam dan juga istrinya yang ada di surga. Nah, Allah firmankan, wahai Adam, tinggallah engkau di dalam surga ini bersama istrimu di dalam surga. Ya. Makanlah dari mana saja yang kalian berdua kehendaki. Jadi perintah Allah makanlah, kemudian tinggal di surga adalah merupakan perintah Allah, dan di sini adalah perintah bukan wajib tapi adalah boleh adanya. Sebagaimana juga disuruh makan itu perintah, tapi maksudnya bukan wajib harus makan semuanya. Tapi makna di sini adalah ibahah, bolehnya Nabi Adam makan. Nah, yang tidak diizinkan hanya satu pohon saja. Ini kata para ulama, inilah perbandingan antara halal dan haram dalam hidup kita. Perbandingannya, yang halal di mana saja bisa kita makan, sedangkan yang haram itu hanya 1-2 saja dibandingkan dengan yang haram. Haram itu sangat sedikit, yang halal itu banyak. Perbandingannya hampir seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa jangankan yang halal, baik-baik dengan yang halal, yang haram susah kami dah. Ya, nyoka apalagi iman. Ya. Sudah melanggar iman kita kalau kita meyakini seperti itu, ya. Jangankan yang halal, yang haram susah kami dah. Enggak, perbandingannya jauh sekali. Bahwa yang halal itu sungguh banyak sekali, yang haram itu adalah ya seperti ini. Kemudian Allah firmankan, uskun anta wa zawjuka, tinggallah engkau bersama dengan istrimu. Uskun ini daripada kata-kata sakana ini menunjukkan kepada ketenangan. Jadi tinggal, uskun di sini adalah tinggal. Tinggal di sini bukan punya makna menenteramkan dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, tinggal itu menetap di suatu tempat, berdiam diri. Uskun dalam bahasa Arab, tinggal menetap di suatu tempat dengan penuh ketenangan, dengan penuh kenyamanan. Jadi Allah firmankan, tinggallah engkau wahai Adam bersama dengan istrimu. Ya. Jadi bersama dengan istrimu. Jadi ketenangan, ketentraman itu didapatkan oleh seseorang kalau dia berdua dengan istrinya, berdua dengan pasangannya. Sehingga Allah setelah ada Hawa, baru Allah firmankan, tinggal engkau di dalam surga. Tinggal dengan penuh ketenangan. Jadi kalau sudah sendirian, merasa tidak nyaman, merasa tidak tenang, sudah paham kita bahwa pasangan hidup tidak ada, kita akan pusing, kita akan gelisah, kita merasa tidak nyaman. Betul seperti itu. Ya. Memang untuk mewujudkan ketenangan hidup, mesti ada pasangan hidup. Maka anak-anak muda yang masih jomblo, yang belum menikah, pusing, galau bahasa sekarang. Ya memang begitu. Ya. Masih sendiri kita galau, kita pusing, kita susah. Kalau sudah berkeluarga, tambah susah. Ya begitu. Ya. Nah, tenang. Ya. Kalau betul kita berkeluarga dengan benar, insya Allah tidak akan galau, tidak akan susah, bahkan menjadi ketenangan dan ketentraman. Nah,
Kemudian Allah berfirman, "Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Kemudian syaitan sudah mengetahui ada perintah dan larangan Allah. Nah, tadi kan ayat pertama sudah jelas, ternyata di dalam surga sudah ada perintah dan larangan Allah. Makanya para ulama berpendapat ini surga ini apakah surga Jannatul Khuldi atau bukan Jannatul Khuld. Ada ulama yang mengatakan ini surga Jannatul Khuld, tempat tinggal Adam. Tapi kalau surga Jannatul Khuldi, kenapa ada perintah dan larangan? Surga hanya perintah, hanya larangan lagi. Kemudian surga Jannatul Khuldi, kenapa Adam bisa keluar? Kalau masuk dalam surga itu sudah tidak ada keluar-keluar lagi. Maka sebahagian para ulama berpendapat lain bahwa ini bukan surga Jannatul Khuld, tapi ini adalah surga tempat khusus ya diberikan kepada Adam, dan ada setan di situ ataupun iblis ya, yang di situ adalah tempat di mana Adam diajarkan sebelum turun ke bumi. Ada dua pendapat ulama dalam hal ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama tafsir. Fawaswasa lahuma syaitan, maka syaitan yuwaswis. Yuwaswis itu apa? Yuwaswis itu adalah dia menghembuskan atau dia mencoba untuk membisikkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak baik. Ini adalah pekerjaan setan. Yuwaswisu, ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi syaitan itu bekerja, dia adalah untuk membisikkan pikiran yang jahat, membisikkan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik. Makanya ada bisikan syaitan, ada bisikan malaikat, ada. Dalam hidup kita ada bisikan malaikat, ada bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu adalah menyuruh kita untuk berbuat yang jahat dan menolak daripada kebenaran dan menjauhkan diri daripada taat. Jadi kalau ditanya, "Ustaz, ini bagaimana saya bisa membedakan bisikan syaitan dengan bisikan malaikat?" Bisikan malaikat membuat kita semangat, senang untuk berbuat taat, dan kita ingin mengikuti kebenaran walaupun tapi kalau syaitan, dia membisikkan sesuatu yang kita menjadi malas untuk berbuat taat dan suka menjauhkan diri daripada kebaikan. Nah, itu berarti bisikan syaitan. Ya, dan nanti biasanya ada alasannya, alasan di umah beli karena alasan dong maka beja anak pui rumah udah ya, contoh ya. Tanya rumah pulang mana tak dalam buku dah jam. Tapi lebih good ada semayang dan ya. Contoh-contohnya benar. God seakan-akan nampak baik, tapi sesuatu yang tidak taat, sesuatu yang tidak baik. Tapi itu kita tengok seakan-akan itu adalah butuh isi sangganya. Yang tak bisikan syaitan. Kalau yang malaikat membisikkan sesuatu, ya mengajak kepada sesuatu yang baik adanya. Kemudian kita lihat ya, liyubdiya lahuma ma wuri'a anhuma min sawatihima. Untuk apa? Dia ingin menampakkan, membisikkan pikiran jahat itu supaya nampak bagi mereka apa yang tertutup daripada aurat mereka. Jadi syaitan membisikkan pikiran jahat kepada Adam dan kepada Hawa untuk supaya nantinya menampakkan sawatihima. Sawatihima artinya adalah dalam bahasa Arab ma yasu'ul insan, sesuatu yang memalukan bagi manusia, sesuatu yang apabila itu nampak itu akan menyakiti dirinya. Jadi sawah ini adalah aurat, dia dimaknakan dengan aurat yang tertutup. Jadi syaitan ingin membisikkan pikiran jahat supaya nantinya nampak bagi Adam dan Hawa aurat dia yang tertutup, aurat mereka berdua yang tertutup. Di sini kita paham ternyata di dalam surga itu pada saat itu ya, ini Nabi Adam ada aurat bersama dengan Hawa dan aurat mereka tertutup. Di sini kita tahu. Jadi awal mula penciptaan Adam dan Hawa, konsep aurat itu ada. Ada konsep aurat.
Jadi dah pernah main tu menyesal. Kalau saya seandainya tinggal sendiri di dunia ini tidak ada orang lain. Nah orang kalau tinggal sendiri pegang sebuah pulau. Dah pegang dunia pulau Canggu sama Pak Tengah Belang Raya. Tak ada orang yang tinggal kecuali kita sendiri. Nah apa yang tu? Ada yang perlu kita tutup. Atau di tengah apa? Di tengah laut. Pakai kapal pesiar sendiri di tengah laut hanya ada Allah. Ada yang kita tutup. Nabi Adam dan Hawa saja di surga bukan di dunia menutupi auratnya. Ya. Konsep aurat itu ada dari awal. Jadi menutup aurat itu sudah ada sejak masa Nabi Adam, sejak awal tidak ada yang lain. Sudah ada itu. Ya, saudara yang dimuliakan Allah. Maka ajaran agama yang termasuk yang paling inti dalam hidup kita itu menjaga aurat. Ya, menjaga aurat kita yang telah ditetapkan oleh agama kita. Jadi hati-hati. Jadi boleh kita katakan ya bahwa banyak besarnya dan tebalnya iman dan agama seseorang bisa diukur pada baju yang dia pakai. Mungkin bisa juga begitu. Mungkin bisa saja begitu. Semakin kurang agamanya, semakin kurang bajunya. Semakin besar, semakin kuat agamanya, semakin lebar bajunya. Ya. Itu bisa. Makanya kita lihat, kita secara adab semakin besar baju, semakin menutup banyak tubuh kita, itu semakin beradab rasanya. Semakin berkurang baju kita, semakin berkurang pakaian kita yang terpakai, nampaknya semakin berkurang adab dan juga karismanya. Begitu. Kok ada hubungan seperti itu? Wallahu a'lam. Sudah begitu nampaknya fitrah diciptakan oleh Allah dari awal. Kemudian apa hubungan ini antara yuwaswis syaitan yang mencoba untuk menggoda Adam dan Hawa untuk bermaksiat kepada Allah supaya makan yang dilarang oleh Allah itu dengan terbukanya aurat. Kok ada hubungan? Orang berbuat maksiat kepada Allah dengan terbukanya aurat dia. Hubungan antara setan dan membuka aurat sudah ada sejak dalam surga. Ya. Sejak dalam surga hubungan antara syaitan dengan buka aurat. Yang buka aurat itu hana lain memang syaitan. Setan itu, ya, itu pekerjaan setan membuka aurat manusia. Kadar yang wajib, nyambut. Apalagi yang mencoba untuk menjual auratnya. Yang setan hana perlu fikir kenapa? Bahwa dengan aurat kita perlu berbuat setan hana perlu fikir. Ya, tapi masanya kan karena jual aurat untuk dapat uang. Yang memang ke profesor setan nanti. Setan kayak bak kuliah, jangan hana kuliah. Nyo kayak kuliah sehingga ada ya mempopulerkan diri dengan menjual aurat. Setan cuma buka macam. Terus manusia damah loh. Dia dah buka dah belum. Ya. Itu pekerjaan ya setan sendiri hana tu ini kena. Naudzubillah. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kemudian bagaimana syaitan membisikkan pikiran jahat ini yang dia bisikkan? Apa itu? Wa qala ma nahakuma. Allah tidak melarang kalian berdua wahai Adam daripada memakan buah pohon itu kecuali supaya kalian tidak menjadi malaikat atau kalian menjadi orang yang kekal. Nah, ini pikiran jahat daripada setan yang dihembuskan, dibisikkan kepada Adam dan Hawa. Jadi tahu tidak kalian bahwa Allah melarang kalian makan pohon yang satu itu, sedangkan yang lain dikasih oleh Allah makan, diizinkan makan. Itu adalah tak lain agar supaya kalian tidak menjadi malaikat, supaya kalian tidak menjadi orang-orang yang kekal. Dua alasan yang pertama ini. Dua alasan dikatakan dihembuskan oleh syaitan. Pakar dia. Jadi setiap yang hitam katanya pakar. Ya. Kenapa? Ya. Itu adalah fitrah manusia menanyakan kenapa.
pakan handubi fitrah tanya. Ya. Tapi alasannya kenapa? Nah, kalau bukan dari Allah, jangan cari-cari alasan. Kalau itu perintah Allah, makanya perintah Allah pada kita tidak harus kita tanyakan kenapa Allah melarang itu, kenapa Allah menyuruh ini, sebabnya kenapa. Enggak mesti harus cari-carikan sebab. Kalau sudah Allah perintahkan begitu, takut-takut nanti datang syaitan dihembuskan sebabnya meno-meno, padahal bukan benar. Ini Allah larang pohon ini jangan, karena akan menjadi orang yang zalim. Kok bisa? Maka ini saya jadi orang zalim. Apa sebabnya? Pakarnya syaitan dipegang. Nah, ada pula bakar. Nah, supaya kabeh itu malaikat dua tu. Perintah Allah tidak mesti harus kita cari-cari kenapa. Tapi hikmahnya yang baik boleh kita carikan. Hikmahnya yang baik. Tapi kalau Allah perintahkan sudah jalankan. Kenapa diharamkan babi? Ya, kenapa diharamkan? Ya, padahal babi itu banyak, boleh kan? Lebih lebui dengan lumau bahkan. Kayaknya mana? Bahkan kecam. Ulah Allah larang ya sudah. Tak perlu harus dicarikan sebabnya. Kenapa? Ilahnya kenapa? Jauhi. Begitu kita berinteraksi dengan perintah Allah. Syaitan memutuskan bahwa kalian supaya jangan jadi malaikat. Dari mana ilmu syaitannya? Atau yang pegang makanan? Asal dia ngomong aja. Ya, yang penting Adam dan Hawa tersesat. Kita tersesat. Anak Adam ini tersesat. Di sini para ulama tafsir mengatakan bahwa ayat ini mungkin menunjukkan kepada bahwa malaikat itu lebih baik daripada manusia. Ada pendapat ulama demikian. Walaupun ini perdebatan panjang di antara para ulama, mana lebih mulia malaikat dengan manusia. Ada para ulama ahli sunnah juga menyatakan bahwa manusia setelah adanya para anbiya, setelah adanya nabi, maka manusia lebih baik daripada malaikat. Melihat kepada adanya anbiya di kalangan manusia, menunjukkan manusia lebih baik daripada malaikat. Yang penting kita lihat bahwa jangan jadi malaikat dan juga jangan menjadi orang kekal. Menjadi yang terbaik dan hidup selamanya itu fitrah manusianya itu ingat. Ya. Jadi syaitan dia membisikkan pikiran jahat itu yang sesuai dengan harapan. Ya, ini kalau mau jadi pakai ilmu setan untuk memperdaya orang lain, yang tak pegang batu yang sesuai dengan harapannya walaupun salah. Tapi sesuai harapan. Yang dah penuh ilmu syaitan betul. Oh, berbeda ilmu harapan apa ilmu dari syaitan. Jadi syaitan cara memperdaya orang lain adalah dia dengan cara membisikkan pikiran yang sesuai dengan harapan. Menjadi terbaik itu ada harapan semua manusia. Kemudian kekal abadi itu juga harapan kita. Siapa yang mau besok meninggal? Panjang umur, Hana tidak, Nabi Allah banyak sampai panjang, pokoknya banyak sampai nak panjang. Kau tahu kan? Hana yang berhubung panjang kan? Sampai kapan ya Allah aku hidup? Tak ada berani kita ada aja pokoknya banyak umur. Ya, itu memang harapan kita dalam hidup. Ya, jadi setan mengatakan demikian. Kamu jangan sampai kekal, makanya tidak diizinkan kau seperti ini. Nah, jadi kalau ingin menipu orang lain, tipu seperti setan. Setan adalah ahli penipu dia. Makanya ini praktek ini dipakai di dalam bisnis, saya katakan. Dipakai dalam bisnis. Banyaknya hari ini orang investasi, kemudian tertipu puluhan juta, ingin kaya dengan cepat, harapan yang pokoknya mudah pekerjaan tidak berat, ya, kemudian untungnya besar, dua harapannya. Pekerjaan tidak berat, untung besar, ini harapannya yang nyawa bukan. Oh, anak muda hari ini itu harapannya. Ya, naik pun anak pendek upah kapanya. Ya, kapanya investasi lah. Indrop yang investasi, apa dari trading itu aplikasinya. Indrop merupakan ya trading penipuan aplikasi yang melalui trading itu hari ini tangkap semua. Makanya setahun yang lalu kami ditanyakan tentang masalah trading melalui online ini. Kami katakan bahwa itu jauhi, itu gaya hidup yang salah, itu ada penipuan unsur di situ. Pada saat itu mungkin setahun yang lalu sedang maju-majunya di awal, nggak mau percaya. Hari ini ternyata betul tertipu kan?
Yang kaya mendadak itu semua ditipu. Nah, itulah syaitan. Beri dua harapan yang beri sesuai harapan manusia, itu akan diikut dengan. Yang pakainya untuk apa? Baik pakainya, ilmu syaitan. Bila dia punya ilmu syaitan, berarti hanya dia pakainya. Ya. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kemudian syaitan bersumpah lagi. Nah, ilmu yang lebih dua. Guna ilmu apa benar? Cara memperdaya orang lain. Itu setan, tapi yang buat itu setan. Yang kedua adalah inni lakuma laminan wa qasamahuma. Inni lakuma laminan nasihin. Setan bersumpah bagi kedua Adam dan Hawa bahwa aku ini betul-betul orang yang memberi nasihat bagi kalian. Ya, Tuhan. Ya, menyahaikan cara yang pertama, sumpah yang kedua. Setelah berikan sesuai harapan, masih ragu, sumpah. Waka sama, padahal Adam dan Hawa tidak minta sumpah. Betul, cium sumpah baru pergi. Ya. Ada mana langsung syaitan bersumpah dengan serta-merta. Dia bersumpah bahwa aku bersumpah, aku laku waka sama Allah. Dia bersumpah bagi Adam dan Hawa, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kalian. Nasihat itu apa? Nasihat itu adalah merupakan menginginkan kebaikan bagi orang lain. Itu namanya nasihat. Ya, dalam bahasa Arab menginginkan iradatul khair, menginginkan kebaikan bagi orang lain, itu nasihat. Jadi syaitan kemudian bersumpah, aku betul-betul menginginkan kebaikan bagi kalian. Sumpah lon. Kalau ada orang yang tak diminta sumpah sudah bersumpah, berarti itu ya. Hai. Yang hana telaki ke pulon, hana tayu bersumpah, kalau bersumpah itu lon. Rupanya syaitan. Kalau benar engkau katakan tak perlu bersumpah, saya memang betul. Jadi cuba, lon yang tak betul hana berbohong, tidak perlu bersumpah. Kalau misalkan kita katakan jujur benar, sini bersumpah kalau lu penting, itu hana lu bersumpah. Yang lu pegang udah kebeli dah. Lu penting hana. Justru yang pegang ternyoba lebih meyakinkan. Tapi kalau hana betul-betul tahu sumpah kan? Sumpah lu. Ya. Hai, syaitan dalam surga yang sumpah dia juga. Ya, dia nak hana kuku yang kalau sumpah, enggak, hai, syaitan dalam surga dia sumpah sih. Kalau tidak diminta, dituntut, kalau betul-betul tidak diharuskan, tak usah bersumpah. Jangan banyak bersumpah dalam hidup. Ya. Kalau kita tahu, ya kita katakan memang jujur, tidak ada ini, itu tidak. Ya. Tapi beginilah cara langkah yang kedua daripada syaitan untuk memperdaya manusia. Ya. Setelah dia bersumpah, dia katakan, aku betul-betul memberikan nasihat kepada kalian. Yang betul juga, yang saya inginkan adalah yang baik. Biasanya kita tidak perlu harus katakan kepada orang kebaikan yang memang kita ni pegang. Lu runggol ya. Syaitan dia pegang tu. Laminan nasihat kepada orang. Dia mengatakan dirinya orang baik. Yang kalau bersumpah pegang runggol ya. Yang kedua, syaitan. Itu gaya syaitan, urusan syaitan memperdaya manusia. Jadi menyenang perut lagi yang kalori kan. Walaupun wujud dun tegala, yang buat syaitan ada tegala. Tapi kadang nak pakai ni berarti di antara khutuwat syaitan, cara-cara syaitan untuk jadi di dalam bisnis jangan pakai ya. Hati-hati memperdaya menipu orang lain. Fadallahu bi ghurur. Nah, ini langkah yang ketiga. Belum selesai langkah syaitan ini, cara untuk menggoda Nabi Adam. Menggoda Adam dan juga menggoda kita. Karena nantinya syaitan saat ini juga menggoda kita. Maka kita ada pegang ilmu syaitan tadi. Kenapa? Ini syaitan orangnya berbelenggu di Allah. Jadi hana matalah, hana bunga yang ditanya. Mahanya bunga syaitan demo di luar. Ya. Dan pegangnya demo di luar. Kalau baca ayat madu rahabiannya. Ya. Jadi sekarang tak bisa demo dia. Semua sudah terikat. Hana masalah. Makanya roda ada demo tenang. Tapi menyatakan anda ini roda tengok tu berarti yang syaitan ganggu. Hana yang tengok orang berapa lagi. Ya. Karena syaitan naik ke rumah diukur, itu dengar roh. Ben dengar, ilmu roh. Fadallahuma bi ghurur. Kemudian syaitan membujuk. Ya, fadallahuma bi ghurur. Membujuk ya dengan kebohongan dan kedustaannya. Dia sudah jelas berdusta.
minta alasan bahwa supaya jangan jadi malaikat, jangan jadi orang yang kekal di dalam surga. Itu semua bohong, dusta. Dia mulai bersumpah, tapi dua kebohongan dia itu sesuai dengan harapan. Ya. Jadi yang terbaik dan menjadi kekal di dalam surga, itu semua kita ingin mau seperti itu. Kemudian setelah itu dia bersumpah lagi, mengatakan dirinya baik. Nah, yang ketiga, fadallahuma bil-ghurur. Dia bujuk dengan kedustaan itu terus. Dibujuk. Ya, gimana caranya? Hai boleh hangat. Nabi Adam boleh hai boleh hangat. Dia belah non ke dari ke supaya yakin. Jadi tidak ada kemampuan kita untuk berfikir. Jadi supaya orang mudah cepat tertipu, jangan berikan waktu berfikir sedikit pun untuknya. Jangan pegah abang. Pokoknya gaya mata dia dengar hana dia tarik nafas. Tak sempat dia tarik nafas, dia pegah abang. Yang syaitan cara dia kan. Dibujuk terus. Dah pegang. Diam dan dia fikir dia masalahnya. Nyak langsung putus syaitan. Ku fikir dia. Hai dia sumpah. Biarkan, izinkan kita berpikir sejenak, rantai bujukan syaitan putus. Jadi cara dipel kan toh? Nyarinya syaitan menipu orang seperti itu. Ya. Tidak dia izinkan orang berpikir sejenak, jangan terus bukan. Ya. Tapi kemudian sempat berpikir, nah ini orang tidak akan tertipu. Fadallahuma bil-ghurur falamma dhaqa asy-syajarata. Nah, lihat. Falamma dhaqa asy-syajarata. Ketika kedua Adam dan Hawa dhaqa asy-syajarata, merasa memakan daripada syajarah, yaitu daripada buah tersebut, kenapa? Dia buah langkah sempurna dilakukan oleh syaitan. Ana angin betul ya. Dhaqa asy-syajarata. Ya. Akhirnya Nabi Adam makan daripada syajarah. Badanahuma sawatuhuma. Nampaklah bagi mereka berdua sawah. Sawah itu tadi adalah mayasu, yaitu aurat daripada keduanya. Wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah. Dan mulailah Adam kemudian menutupi aurat dengan Hawa daripada pohon-pohon yang ada di dalam surga. Daripada waraqil jannah, yaitu daun-daun surga. Tersingkap aurat. Jadi apa hubungan antara maksiat kepada Allah dengan tersingkap aurat? Ya. Makan buah pohon itu adalah maksiat. Allah sudah enggak mengizinkan itu. Pada saat kita melakukan suatu maksiat, aurat kita terbuka itu. Siapa saja kita. Nah ini dia perlu kita pahami. Jadi kapan aja kita berbuat maksiat pada Allah, aurat kita terbuka. Bukan cuma aurat baju, tapi aib kita sudah ada itu. Maka aib yang membuat kita malu dengan kita buat maksiat itu sudah ada. Maka hari ini sebenarnya kita semua hidup, kadang aib kita tidak diketahui orang, padahal maksiat kita banyak. Ya bukan? Maksiat kita banyak, tapi aib kita kok nggak diketahui orang. Nah ini dia kata para ulama, termasuk daripada rahmatnya Allah menutupi aib kita, padahal maksiat kita banyak. Ketahuilah bahwa Allah masih merahmati kita. Pada saat kita berbuat maksiat sudah tanpa malu lagi, Allah buka itu semua. Allah buka itu semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya tersingkapnya aib seseorang di depan umum bukan berarti sekali dia buat maksiat itu enggak. Kalau sekali dia buat maksiat tersebut, Allah masih tutup itu. Allah masih rahmati itu. Tapi kalau sudah tersingkap lebar, udah, itu bukan sekali itu. Kamu gagal. Dan sudah tidak merasa malu lagi. Adalah rahmat Allah. Kita hidup, aib kita tidak tersingkap pada orang lain. Saudara yang dimuliakan Allah. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lahuma inna syaitana lakuma aduwwun mubin. Setelah itu terbuka aib dan Adam menutupnya. Menutup aib itu fitrah manusia. Menyekadin aurat dan nyawa dengan segera serta merta kita menutup aib kita. Itu adalah merupakan fitrah manusia. Makanya kami sampaikan begini ya, bahwa
aurat kita menurut pendapat para ulama, kita yang laki-laki ini kan ya, yang sepakat semua para ulama itu adalah antara lutut dengan pusar itu aurat. Aurat yang memang di mana-mana saja harus kita tutup. Tapi kalau kita sholat, ya, adabnya lebih daripada itu kita tutup. Ya. Kalau kita sholat, ya, maka sebaik mungkin kita tutup aurat semakin baik daripada kita menjaga aurat kita. Sekarang ini apa hubungannya sedikitnya antara kain sarung dengan sholat bagi orang Aceh? Kenapa identik orang pakai kain sarung itu dengan sholat? Kenapa identik sarung itu dengan anak pondok? Kenapa identik sarung itu dengan santri? Sedangkan mungkin di tempat lain tidak ada sarung ya. Tidak ada sarung walaupun ada jalabiah. Tapi adat budaya kita ini sarung. Kenapa? Sedikit saya cerita kenapa sarung itu ada dalam kehidupan dan juga dekat dengan masjid, dekat dengan agama, dekat dengan pelajar-pelajar agama di tempat kita. Jadi Senang Hogronya ada menulis di dalam buku The Aceh itu, buku Aceh ya, dia tulis buku besar ada 2 jilid. Dia cerita tentang dia juga heran pergi ke Aceh dia lihat orang pakai kain sarung. Di India juga ada, tapi di Aceh juga ada. Boleh jadi itu adalah pengaruh budaya. Tapi budaya ini kenapa lekat dengan masjid, lekat dengan agama, lekat dengan orang pondok? Dia cerita bahwa ya, orang Aceh melihat bahwa kan kalau orang Belanda mereka mengajarkan kita pakai celana kan, pakai celana itu juga adalah bagian daripada yang dipopulerkan. Belanda masuk kemari, kita sudah populer dengan celana panjang seperti yang kita pakai. Ya. Orang zaman dulu melihat bahwa kain sarung itu adalah budaya kita sendiri, sedangkan yang merupakan celana itu adalah gaya memasuk daripada budaya orang kafir. Makanya orang zaman udah bawahnya luwur kafir, ya. Luwur kafir artinya celana kafir Belanda, artinya bahwa itu budaya dari luar. Orang Aceh melihat bahwa kalau kita berjalan nampak daripada bentuk pantat kita, ini adalah tidak sesuai dengan adab agama kita. Pantat kita berbentuk saja, nggak nampak, nggak transparan, tetapi adalah membentuk. Itu sudah merupakan bagian daripada mana sesuai dengan adab agama kita. Karena pantat itu disuruh tutup, karena antara pusat dan lutut, ya, pantat disuruh tutup, jangan sampai membentuk. Itu dipahami oleh adab orang Aceh zaman dulu dan juga orang lain. Akhirnya karena orang santri, kaum santri, kemudian juga orang-orang dekat dengan agama bagus menjaga adabnya. Makanya tadi kita katakan tuh, menjaga aurat, orang dekat dengan pasti bagus sekali menjaga auratnya. Maka mereka menciptakan ini sarung. Oh yang tidak pakai sarung terkhusus dalam sholat. Sholat adalah tempat di mana orang harus betul-betul dijaga. Maka orang-orang santri, ya, ulung-ulung pondok di pesantren, mereka pakai kain sarung untuk itu. Supaya apa? Betul-betul beradab menjaga, jangan terbentuk bagian daripada aurat, khususnya dalam sholat. Dekat dengan itu. Dan orang Melayu kemudian akhirnya kita dapatkan orang Melayu pakai kain sarung. Ya tak tahu ini apa hubungan. Kain sarung cuma setengah lutut, sampai lutut saja. Oh lutut betul, lututlah, kemudian jadilah itu pakaian adat orang Melayu. Ya. Pakaian adat itu bagian daripada ajaran agama yang mereka implementasikan, mereka cari sendiri gimana caranya. Ya. Maka mereka pakailah walau sampai ke lutut saja. Kenapa? Ini yang penting nih antara pusat dan lutut. Ini dia antara pusat dan lutut. Makanya kenapa sampai lutut saja. Walaupun dia nakal lagi urut air berarti. Orangnya menyenau pakai kain sarung lagi nya dijauhkan pun keliru dulu. Lagi urut air berarti. Padahal sedati itu adalah mengadopsi pakaian sedati itu daripada adat zaman dulu orang Indonesia, orang kita. Kemudian sampai ke orang pemain seni pun mengambil adat itu. Karenanya kaji tak ada kan.
jaga sampai membentuk orang kita. Apalagi kita sujud. Makanya kami katakan dalam solat ya, punya pun pakai rupanya nutup bagian hidupnya, itu adab kita. Adab kita. Sudah alhamdulillah hari ini sudah mulai ada baju panjang ini sampai ke di atas lutut lah, bajunya panjang-panjang. Bagus itu. Bagus, ini ada budaya yang bagus, berbeda dengan adat sebelum ini. Wate urdo mata makan tu jemun. Luar di Mandala, kamu yang hana pakai kalau ingin peluk dalam ini dah makan tu. Aibi dah makan tu. Kamu ti gula api menanti yang hana pertama dalam baju berapi dengan Aibi. Hanya berapi, rapi di mana? Rapi bah dah masuk baju dalam, ya masuk ke dalam baju kemudian celana bupas dan membun berat loh, membentuk ya. Itu tidak benar. Makanya anak-anak sekolah hari ini kalau bisa ya, baju mereka longgar dan sampai tertutup. Kalau berpakai celana tertutuplah sampai bangkanya. Itu adat kita. Ya, jangan kita remehkan. Bagian daripada ajaran agama. Nah, pertanyaan satu dua. Kalau tidak ada, kita pandai sampai di sini. Ada? Tidak ada. Baik, terima kasih. Kami mengatas segala kekurangan dan kami harapkan mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan betul-betul dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak beribadah, dan 10 yang terakhir kita di masjid ada i'tikaf. Dan juga maksudnya apa? Ada i'tikaf malam hari dan juga kita ada sholat qiyam malam hari setelah tengah malam. Ya, jadi kita harapkan baik semakin kunduh, makin trip, makin kunduh masjid jangan. Makin lama makin mendekat ke masjid. Ya, kalau ada kawan-kawan kamu mulai kunduh, kamu nak tahu masjid, tepakat ya, tepakat. Ya. Subuh juga begitu. Kalaupun tak mau dengar ceramah setelah subuh, pokoknya sholat subuh berjamaah dijaga. Anak-anak kita ajak, walaupun setelah sholat subuh berjamaah pulang, tak ada masalah. Yang wajib dijaga dulu. Kalau nggak sanggup kita untuk dengar ceramah sampai di mata orang, anak-anak itu sanggup dulu. Ya. Tapi sholat subuh jaga, khususnya dalam masa-masa ini ke depan. Semakin bersemangat, bukan semakin luntur ataupun semakin kendur semangat kita. Jadi tolong bantu kawan-kawan lain pakai kajian masjid. Nyoka semakin urus semakin meningkat ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.